Beberapa hari ini sosmed banjir dengan berita pesulap merah dan Gus Samsudin, di mana berawal dari datangnya pesulap merah ke Padepokan Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur, yang berujung ricuh, teman-teman. Hingga sekarang, teman-teman, kabarnya pesulap merah dilaporkan oleh pihak Gus Samsudin ke Mapolda Jatim. Kita akan kritisi beberapa hal terkait permasalahan ini ya, teman-teman. Fakta yang pertama, yaitu Marcel mendatangi Padepokan ini untuk pembuktian. Terus yang jadi pertanyaan, mengapa Marcel atau pesulap merah rela jauh-jauh Jakarta Blitar untuk mendatangi Padepokan Gus Samsudin ini? Kalau menurut pengakuan Marcel, teman-teman, dia datang karena ingin melakukan sebuah pembuktian atas kesaktian yang dimiliki Gus Samsudin. Apakah benar atau hanya tipuan belaka? Karena basic dari Marcel adalah magician ya, teman-teman. Jadi dia ingin melihat apakah hal-hal yang dianggap supranatural dari Gus Samsudin itu benar adanya atau hanya trik belaka untuk konten. Ini yang ingin dibuktikan oleh Marcel atau pesulap merah. Tetapi saya melihat perspektif lebih jauh, teman-teman. Bahwasanya Marcel ini ingin menunjukkan sebuah dasar pemikiran rasional atau disebut rasionalis, teman-teman. Dan dia ingin melenyapkan pemikiran-pemikiran metafisik atau mistisme yang dianggapnya sebuah hal yang bertentangan dengan dasar pemikirannya, yaitu rasionalis tadi ya. Fakta yang kedua, warga sekitar, teman-teman, itu menuntut supaya Padepokan Nurzat milik Gus Samsudin ini itu ditutup ya. Karena masyarakat menganggap merusak nama baik desanya. Gini ya, teman-teman, indikator yang paling tampak dari baiknya sesuatu, yaitu dapat respon positif dari masyarakat sekitar. Mengapa? Karena masyarakat sekitarlah yang paling tahu, paling paham, dan paling kenal, sebab mereka lah yang paling dekat. Jika kita tarik dalam konteks Padepokan Gus Samsudin ini, teman-teman, respon masyarakat terhadap Padepokan ini negatif. Sehingga ada penuntutan supaya ditutup. Kalau variabel yang paling dekat saja, dalam hal ini masyarakat tidak memberikan respon positif, logikanya berarti ada suatu hal yang kontradiksi dari Padepokan ini dengan masyarakat sekitar ya, teman-teman. Ada ketidaksinkronan antara keduanya sehingga memunculkan reaksi seperti itu dari masyarakat. Ya, saya tidak mau menduga-duga ya, tapi yang jelas saya tekankan lagi, baik buruk suatu variabel dapat dilihat dari responden terdekatnya. Fakta yang ketiga, yang perlu kita kritisi, yaitu masyarakat masih banyak yang berpikir konservatif. Saya sempat mengamati melalui video-video yang beredar mengenai beberapa hal dalam metode pengobatan Gus Samsudin ini ya. Dan yang paling jelas terlihat, teman-teman, itu keris petir ya, yang dibawa Marcel. Dan itu ternyata ada alat semacam itu yang dijual di toko. Saya tidak mengatakan Gus Samsudin ini bohong atau penipu ya, tidak. Saya hanya melihat perspektif lain, bahwasannya keris yang digunakan oleh Gus Samsudin itu mirip sekali seperti keris yang dijual di toko-toko alat magician. Masyarakat Indonesia itu masih banyak loh yang berpikir konservatif atau masih memegang teguh kepercayaan mistisme, seperti pusaka yang dianggap ada khodam dan lain sebagainya. Ya, nggak masalah sih, itu mungkin hak dari masyarakat tersebut ya. Tapi kita seharusnya belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, teman-teman, yang memiliki pola yang sama. Saya tidak mengatakan Gus Samsudin ini menipu ya, tidak. Tapi seandainya apa yang disangkakan Marcel kepada Gus Samsudin ini benar, maka hal itu menambah rentetan kasus penipuan yang berkedok agama. Ingat nggak kalian dengan kasus Keraton Agung Sejagat, terus Kerajaan Ubur-Ubur, pengobatan Ustadz Guntur Bumi, dan yang paling fenomenal yaitu Keraton Dimas Kanjeng. Kurang viral apa coba si Dimas Kanjeng itu? Bisa menggandakan uang, padepokannya besar, pengikutnya ribuan, bahkan sampai nyantri di situ di padepokannya bertahun-tahun. Ternyata semua itu hanya modus penipuan yang sangat terstruktur, teman-teman. Bahkan melibatkan orang-orang yang dalam tanda kutip ya. Ternyata tak lain dan tak bukan, teman-teman, Dimas Kanjeng itu yang dieluh-elukan, dianggap wali dan lain sebagainya, hanya penipu yang nggak paham agama sama sekali. Ya, semoga Gus Samsudin nggak seperti mereka ya. Fakta keempat, teman-teman, Gus Samsudin melaporkan Marcel ke Mapolda Jatim atas tuduhan pencemaran nama baik. Waduh, kalau ini asumsi saya ya ini.
menurut saya itu blunder fatal sih untuk Gus Samsudin. Padahal Marcel itu nggak ada pikiran sama sekali untuk membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum ya. Dia hanya mengembalikan pada masyarakat, supaya masyarakat itu bisa berpikir lebih kritis. Tapi jika dia dilaporkan, sepertinya dia akan melakukan tindakan yang mungkin akan menghancurkan karir dan eksistensi Gus Samsudin itu sendiri. Mengingat Marcel pernah menyatakan dalam YouTube-nya, ia memiliki banyak sekali fakta yang bisa menyudutkan Gus Samsudin itu sendiri, teman-teman. Ini menurut saya ya, dan kita akan lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Apakah Marcel akan ditahan dengan kasus pencemaran nama baik seperti yang dilaporkan kepadanya, atau mungkin akan berbalik pada Gus Samsudin itu sendiri. Tapi yang jelas teman-teman, kita banyak sekali belajar dari permasalahan Marcel dan Gus Samsudin ini ya. Dan yang paling penting teman-teman ya, kita belajar untuk lebih kritis atas segala hal untuk mendapatkan sebuah kebenaran yang sejati ya. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya share kepada kalian. Saya Gus Syarfi, semoga bermanfaat. Bye-bye.